فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indah ya Muhammad Aceh. Teman-teman, yang lalu kita mengambil syubhat pendek, yaitu syubhat yang ke-22, masih ada kaitannya dengan syubhat sebelumnya. Intinya bagaimana tentang syubhat ini? Baik. Setelah kita bantah orang-orang yang mengadakan perayaan Maulid yang berdalil dengan kisah Abu Lahab, bahwasanya Abu Lahab mendapatkan keringanan azab, dan ini kita katakan riwayatnya lemah, karena orang-orang kafir di neraka tidak akan mendapatkan keringanan azab. Kemudian dia beralih kepada kasus Abu Talib. Bukankah Abu Talib mendapatkan kemanfaatan dengan dijadikan azabnya azab yang paling ringan dikarenakan pembelaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita jawab bahwasanya di sini ada dua hal yang harus kita pahami dengan baik, yaitu perkara yang pertama, perkara yang tidak mungkin, yaitu tidak mungkinnya amalan seorang kafir untuk apa? Untuk diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkinnya amalan seorang kafir diterima di sisi Allah. Ini harus dipahami, kawan. Kenapa kita katakan ini muhal, ini tidak mungkin? Karena jelas bertentangan dengan dalil-dalil syar'i. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kemudian wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Jadi kalau ditanya mungkinkah amalan seorang kafir diterima oleh Allah, maka jawabnya apa? Tidak mungkin. Tapi sekarang mungkinkah Allah Subhanahu wa taala membalas suatu perbuatan baik dari seorang kafir? Jawabnya apa? Mungkin saja. Dua perkara harus kita bedakan. Kenapa? Ketika Allah membalas sesuatu dari hal yang dilakukan oleh hambanya, apalagi dengan hal-hal duniawi, ini tidak apa? Melazimkan Allah menerima amalan tersebut. Tapi terkadang Allah memberi sesuatu karena memang itu kepemurahan dari Allah. Sebagaimana Allah memberi kenikmatan-kenikmatan dunia yang banyak kepada orang-orang kafir di dunia. Ini bukan berarti bahwasanya Allah mencintai mereka, mengganjar mereka atas kebaikan-kebaikan mereka, bukan. Makanya perkara pertama harus betul-betul dipahami. Tidak mungkin amalan seorang kafir itu bersama dengan kekufurannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang kedua berkaitan dengan diberinya balasan untuk orang kafir atas suatu amalannya sebagai bentuk kepemurahan Allah, ini sesuatu yang mungkin. Cuman untuk menetapkan ini harus apa? Hendaga raga. Untuk menetapkan yang ini bahwasanya dia dapat ganjaran dari Allah atas amalannya walaupun tidak diterima, tapi apa semata-mata karena kepemurahan Allah. Harus berhenti pada apa? Pada dalil. Harus berhenti pada dalil. Dan ini kita dapat pada Abu Talib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Laula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, tentu Abu Talib berada di kerak paling bawah api neraka.
Nah, Taib ini menunjukkan bahwasanya Abu Thalib diringankan azabnya. Adapun Abu Lahab, maka kita tidak mendapati dalil tentangnya. Ini jawabannya. Jadi yang membedakan dalil. Nah, sekarang kita masuk pada syubhat yang ke-23. Orang yang mengatakan bolehnya merayakan Maulid mengatakan Allahu yaqulu fi kitabihil karim qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, maka dengan itu semua hendaknya bergembira kaum muslimin. Dari sini kita ketahui bahwasanya ahli batil, para pelaku bid'ah pun mereka bisa mendatangkan dalil. Cuma dalil-dalil yang didatangkan oleh mereka, nah pada perkara-perkara kebid'ahan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dalilnya lemah, sebagaimana pada kisah Abu Lahab. Yang kedua, dalilnya sahih tapi pemahamannya yang salah dan penerapannya yang tidak pada tempatnya. Dan inilah seperti yang pada syubhat ke-23. Jelas dalilnya ayat itu jelas benarnya karena perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka berdalil dengan ayat untuk apa? Kita bergembira dengan keutamaan dan rahmat dari Allah. Kemudian katanya, "Fallahu amarana an nafraha birrahmah wa huwa sallallahu alaihi wasallam a'zamu rahmah." Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita bergembira dengan rahmat dari Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seagung-agung rahmah yang diturunkan kepada manusia. Baik. Kemudian berdalil lagi qala Allah taala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi keseluruhan alam. Nah, ini kalau yang disasar adalah orang yang tidak paham Al-Qur'an, tidak memiliki pengetahuan tafsir yang benar, ya hanya manggut-manggut saja. Oh iya, berarti kita harus bergembira, ikut merayakan, ikut jingkrak-jingkrak. Nah, bahkan kuda pun dibuat jingkrak-jingkrak merayakan Maulid, biar ikut gembira. Nah, diarak ke sana kemari. Dalilnya ayat untuk bergembira dengan rahmat dari Allah, yaitu lahirnya Nabi. Jadi banyak sekali syubhat yang bersumber atau yang berporos pada sisi ini, yaitu sebagai ungkapan gembira. Baik. Adalah kita lewati kegembiraan itu tidak hanya sehari, sebulan, 2 bulan atas lahirnya Nabi, tapi pada keseluruhan hidup kita, dan kegembiraan itu diwujudkan dengan ittiba yang benar. Ini secara umum. Adapun terkait ayat ini kita katakan sebagai jawaban, innal qawla bidzalika ta'assufun lil adillah bija'liha muwafiqatan lil hawa wa mujanibatan lima alaihi hadhil ummatu min kibaril mufassirin wa a'immati ilmi tafsir. Nah, mengatakan yang seperti itu dalam penafsiran ini adalah apa? Pemaksaan terhadap dalil. Pemaksaan dalil. Menjadikan dalil untuk mencocoki hawa nafsu dan jauh dari perkara yang umat ini berada di atasnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli tafsir, demikian pula para imam-imam yang mengetahui ilmu tafsir. Alladzina nassu ala anna al-maqsuda bil fadli war rahmati al-mafruhi bihima ma'anathul ayatus sabiqatu li hadhil ayah, yang
para ulama mufassirin telah menegaskan bahwasanya maksud dengan keutamaan dan rahmat yang kita bergembira dengannya, yaitu yang dimaksudkan dalam ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini kaitannya dengan apa, Syukran? Dua ayat ini atau ayat sebelum qul bi fadlillah apa? Tentang apa? Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat-nasihat dari Rabb kalian, dan penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang di dada, serta petunjuk dan rahmat bagi kaum mukminin. Ini apa yang dimaksud? Al-Quran. Baik, berarti kita bergembira dengan nikmat berupa Al-Quran. Qala Tabari fi tafsirihi li hadhihi al-ayah, yaqulu Allah ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad li haula'il mukadzibina bik. Kata Imam At-Tabari, Imam Tafsir, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad kepada para manusia yang mendustakanmu, wa bima unzila ilaika min indi rabbik, dan yang mendustakan perkara yang diturunkan kepadamu dari sisi Rabbmu. Bi fadlillahi ayyuhan nas alladzi tafaddala bihi alaikum wa huwal Islam. Dengan keutamaan dari Allah, wahai sekalian manusia, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutamakan kalian dengannya, yaitu keislaman. Fabayyanahu lakum wa da'akum ilaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Islam itu untuk kalian dan menyeru kalian kepadanya. Ini fadlullah. Kita bisa berislam itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang wajib untuk kita mensyukurinya. Kemudian wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah, allati rahimakum biha fa anzalaha ilaikum, dengan rahmat dari Allah yang Allah merahmati kalian dengannya, dan Allah turunkan rahmat itu kepada kalian. Fa'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian Allah ajari kalian perkara-perkara yang dulu kalian tidak mengetahui. Min kitabihi, yang berupa kitabnya, min bayaniyah. Wa bassarakum biha ma'alima dinikum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian tahu, memiliki basirah, memiliki ilmu. Taib, dengan sebab Al-Quran itu ma'alima dinikum, yaitu apa? Perkara-perkara pokok di dalam agama kalian yang terbedakan dari agama-agama lain. Karena ma'alim adalah sesuatu syiar yang paling nampak pada suatu perkara. Kalau ma'alim Islam, yaitu berarti apa? Perkara-perkara yang menjadi ciri khas Islam, yang terbedakan dengan yang lainnya dari agama-agama kesyirikan dan kekufuran. Kita bisa tahu pokok-pokok agama kita dengan Al-Quran. Wa dzalikal Quran, dan itulah Al-Quran. Berarti kesimpulan dari tafsir Ibnu Jarir, fadlullah, keutamaan dari Allah yang dimaksud adalah Islam. Makanya kalau kita sudah memiliki keislaman, maka ini harus ingat, ini murni keutamaan dari Allah, bukan karena pintarnya kita, cerdasnya kita, atau semangatnya kita dalam mencari, bukan, tapi semata-mata anugerah dari Allah. Naam. Kemudian rahmat yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, kapan saja terkumpul ikhwan pada seorang hamba, dia berislam dan dia mendapatkan Al-Quran, apalagi diberi kemudahan untuk mempelajarinya, apalagi menghafalnya, maka ini sepantasnya untuk betul-betul dia bergembira dengannya sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, maka dengan itu semua hendaknya mereka bergembira, dan itu
lebih bagus dari segala sesuatu yang dikumpulkan oleh orang-orang kufar berupa perkara-perkara duniawi. Kata Ibnu Jarir, yaqulu fa innal Islam alladhi da'ahum ilaihi wal Qur'an alladhi anzalahu alaihim khairun mimma yajma'una min khutamid dunya wa amwalihim wa kunuziha. Ini kalimat ikhwan harus kita ingat-ingat betul. Nah, karena padanya faedah penting dalam hidup kita untuk seorang betul-betul tahu nilai perkara yang harus kita jaga. Karena seorang ikhwan kalau tidak tahu nilai suatu perkara, terkadang dia remehkan, dia sia-siakan. Sebagaimana anak kecil, seorang anak kecil diberi emas batangan 1 kilo, ya dia gunakan untuk ulek-ulek tanah aja, besok ditinggal, tidak tahu nilai. Nah, emas batangan kemudian diganti permen 3 sudah dia tukar, ya, karena di sisinya permen lebih bernilai. Ini apa? Tidak bisa dimakan, digigit-gigit atos, tidak tahu nilai. Demikian pula seorang jahil yang tidak mengerti nilai suatu nikmat, maka dia akan sia-siakan nikmat itu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah beritahu kita perkara yang penting untuk kita jaga dan kita bergembira serta bersyukur pada Allah, yaitu fadlullah dan rahmatnya. Nah, taib, yaitu Islam dan Al-Quran yang menjadi sumber petunjuk. Kata Allah, kenapa kita diperintahkan untuk bergembira? Fabidzalika falyafrahu. Nah, Ibnu Jarir menafsirkan karena sesungguhnya Islam yang Allah Subhanahu wa taala seru kalian atau seru manusia untuk memeluknya, dan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kaum muslimin, itu lebih bagus daripada apa saja yang mereka kumpulkan berupa perhiasan-perhiasan dunia dan harta-hartanya serta perbendaharaan duniawi secara keseluruhannya. Tidak ada bandingannya, kawan. Tidak ada bandingannya. Baik, maka syukuri, apalagi seorang diberi taufik untuk bisa membaca Al-Quran, menghafalnya, menambah setiap harinya, walaupun 1 ayat, itu jauh dibandingkan dengan perbendaharaan duniawi yang dikumpulkan oleh manusia dalam seumur hidupnya. Nah, maka hendaknya kita punya bagian terkait Al-Quran ini. Baik. Wa qala al-Qurtubi fi tafsirihi qauluhu ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qala Abu Sa'id Al-Khudri wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum fadluhu al-Qur'an wa rahmatuhu al-Islam, wa anhuma aidan fadlullahi al-Qur'an wa rahmatuhu an ja'alakum min ahlih. Kemudian dikatakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya terkait fadlullah dan rahmatnya, dikatakan oleh Abu Sa'id, demikian mulai Ibnu Abbas, fadlullah yaitu maksudnya Quran, keutamaan dari Allah maksudnya Quran, tentunya ini setelah Islam. Wa rahmatuhu dan rahmatnya adalah Islam, kebalikan dari yang dipilih oleh Ibnu Jarir, tapi tidak keluar dari 2 perkara, Al-Quran dan Islam. Kemudian juga dari kedua sahabat tadi, fadlullah Al-Quran, sedangkan rahmat dari Allah an ja'alakum min ahli, yaitu ketika Allah jadikan kalian termasuk ahli Al-Quran, dan secara otomatis harus berislam terlebih dahulu. Sehingga kalau kita perhatikan tidak ada pertentangan yang sifatnya tadad, tapi hanya perbedaan dari sisi ungkapan. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah ma nassu yaqulu ta'ala mumtannan ala khalqihi bima anzala min al-Qur'anil 'azim ala rasulihil karim ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum ay zajiran 'anil fawahish.
Ibnu Katsir dalam tafsir beliau tentang ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman mumtannan ala khalqihi, yaitu apa? Untuk mengingatkan mereka anugerah yang diberikan kepada makhluk-makhluknya. Karena memang makhluk kawan banyak lupa tentang anugerah dari Allah kalau tidak diingatkan. Baik, berupa turunnya kepada mereka Al-Quran yang agung kepada Rasulnya yang mulia. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Mau'izatun min rabbikum, maksudnya apa? Zajiran anil fawahish. Mau'izah yaitu sesuatu yang mencegah kalian dari perbuatan-perbuatan buruk. Makanya nasihat isinya biasanya peringatan-peringatan. Mau'izah untuk kita apa? Tercegah dari hal-hal yang jelek. Wa syifa'un lima fis sudur, dan penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada di dada-dada ini. Ay minasyubahi wasyukuk wa huwa izalatu ma fiha min rijsin wa danas. Penyakit yang ada di dada itu berupa apa? Berupa syubhat-syubhat dan keraguan-raguan. Ini kalau ada pada seorang hamba berbahaya dalam agamanya. Kalau hati itu kok isinya keraguan-raguan, karena syaitan berusaha untuk menimbulkan keraguan-raguan, ragu-ragu tentang keislamannya, seperti yang ada pada ahli filsafat, sampai ragu-ragu akhirnya murtad. Nah, dan itu adalah menghilangkan hal-hal yang ada di dalam dada-dada ini berupa kotoran-kotoran. Ridsun wadana, sama berupa apa? Kotoran-kotoran, najis-najis, najis pemikiran maupun najis-najis apa? Berupa syahwat. Wahudan warahmah, dan sebagai petunjuk serta rahmah. Ayyahsulu bihil hidayatu warahmatu minallahi ta'ala. Maksudnya Al-Quran ini terwujud, didapat dengannya apa? Hidayah dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama dzalika lil mu'minina bihi wal musaddiqina bima fi, dan itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang beriman terhadap Al-Qur'an dan yang membenarkannya. Fa qaulihi ta'ala wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an perkara-perkara yang itu menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi untuk orang zalim, wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidak menambah bagi orang-orang yang zalim itu semua kecuali kerugian. Iya, kenapa? Karena kaum mukminin mendapatkan rahmah dan penyembuh, sedangkan orang zalim yang ada adalah apa? Semakin kuatnya hujjah yang menghujat mereka, dan apa? Semakin buruknya hati-hati mereka. Wa qaulihi ta'ala qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa, katakanlah Al-Qur'an itu bagi orang-orang yang beriman itu sebagai petunjuk dan penyembuh. Berarti ya kawan, kalau kita terkait Al-Qur'an ini untuk bisa mendapatkan ketenangan hati, mendapatkan petunjuk dan penyembuh keraguan-raguan di dada, penyakit-penyakit di dada, kalau belum bisa, butuh untuk apa? Memperbagus keimanan. Karena apa? Hidayah dan penyembuh ini Allah peruntukkan bagi orang yang beriman. Wa qaulihi ta'ala qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya maka dengan itu semua hendaknya mereka bergembira. Ai bi hadzal ladzi ja'ahu min Allah, maksudnya dengan perkara yang datang kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, minal huda wad dinil haq, yang berupa petunjuk dan agama yang hak. Falyafrahu, bergembiralah, fa innahu aula ma yafrahuna bi, karena itu adalah perkara yang paling utama untuk mereka bergembira dengannya. Inilah yang sepantasnya untuk kita bergembira sebagai bentuk syukur. Huwa khairum mimma yajma'un, itu semua lebih bagus daripada apa saja mereka kumpulkan. Ay min khutamid dunia wa ma fiha min az-zuhrah al-faniyah ad-daniyah atau al-zahibah, dari perkara-perkara dunia, perhiasan-perhiasannya yang fana.
Nah, seindah apapun hal-hal duniawi akhwan, sifatnya tidak akan keluar dari sifat fana, yaitu yang akan musnah, akan hancur dan akan hilang. Ini jelas dari penafsiran Ibnu Katsir akhwan, bahwasanya apa? Fadlullah wa rahmatuhu, intinya berarti apa? Segala sesuatu yang datang dari sisi Allah berupa petunjuk dan agama yang benar. Dan petunjuk sumbernya dari mana? Al-Quran. Agama yang benar yaitu Islam ini. Faqala Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala 'inda hadhil ayah faqad darat aqwalus salafi ala anna fadlallahi wa rahmatuhu al-islamu was sunnah. Berarti intinya itu. Nah, berputar perkataan para salaf berarti pada penafsiran ayat bahwasanya keutamaan dari Allah dan rahmatnya maksudnya adalah Islam dan sunnah yang tercakup di dalamnya Al-Quran. Taib. Karena bahas sunnah itu segala sesuatu yang Rasul SAW datang dengannya, dan Rasulullah datang dengan apa? Dengan Al-Quran dan penjelasnya berupa hadis-hadis beliau. Wa bihadza yatabayyanu li talibil haqqi annahu la dalila bihadhil ayah. Dengan ini semua jelaslah bagi orang mencari kebenaran bahwasanya tidak ada dalil dengan ayat ini bagi orang-orang yang mau merayakan Maulid Nabi. Walakin hakadha halul mubtadi'ah, tapi demikianlah kondisi orang pelaku bid'ah. Fa innahum yata'assafuna al-adillah, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang apa? Memaksakan dalil. Nah, dalil dipaksakan untuk mencocoki hawa nafsu, ditarik-tarik sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Limujarati araihim wa ahwaihim, untuk bisa menuruti pemikiran-pemikiran mereka dan hawa-hawa nafsu mereka. Wa in khalafat ma huwa mujma'un alaih, walaupun ternyata itu menyelisihi perkara yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga tidak perlu heran. Taib. Dan yang diherankan ketika apa? Seorang ngikut saja, ketika apa? Didatangkan dalil-dalil yang tidak tepat seperti ini. Nah, tidak lain dan tidak bukan sebabnya adalah karena kejahilan, karena kebodohan. Taib. Oleh karena itulah atas setiap muslim dan muslimah untuk betul-betul berupaya mempelajari agamanya agar tidak menjadi sasaran empuk para penebar syubhat, dan agar betul-betul bisa memahami perkataan Allah dan Rasulnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan keinginan para pelaku kebid'ahan. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.